Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, telah 1 tahun kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah kebiasaan hidup kita manusia. Sampai sekarang, kita belum boleh berkumpul seperti tahun-tahun yang lalu. Kita harus tetap memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Berapa lama lagi kita harus hidup dengan kebiasaan yang baru ini? Kita tidak tahu dengan pasti. Tetapi dengan dimulainya vaksinasi, kita berharap pandemi ini segera akan berakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dampak pandemi COVID-19 tidak sama bagi setiap orang. Mengapa dampak COVID ini tidak sama bagi setiap orang? Karena keadaan kita berbeda-beda. Karena itu COVID-19 dapat kita ibaratkan seperti badai yang datang di tengah laut. Dan kita semua tidak tinggal di dalam kapal yang sama. Ada orang berada dalam kapal yang besar, yang bagus, kapal pesiar yang bagus, maka dampak gelombang badai itu tidak seberapa bagi mereka. Tetapi banyak orang yang berada di dalam kapal yang lebih kecil, bahkan dalam kapal layar, dalam tongkang, dalam perahu yang kecil, maka badai dan gelombang yang besar itu membuat mereka dalam keadaan yang sangat sulit, membuat mereka dalam kesulitan yang besar. Bahkan ada yang dibawa ombak, ditelan ombak, dan hilang. Namun, kita semua merindukan bahwa badai itu segera akan berlalu dan berakhir. Dan kita dapat kembali berlayar dengan tenang, menjalani hidup seperti dulu dan normal kembali. Kerinduan kita ini adalah wajar dan manusiawi. Dan saya mengajak kita sejenak juga untuk merenungkan kerinduan Tuhan atas hidup kita dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Untuk merenungkan apa kerinduan Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Mari kita baca Matius 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku. Belajar padaku. Kita disuruh Yesus untuk belajar, untuk mengetahui bagaimana Yesus menghadapi keadaan-keadaan yang genting, pencobaan, penderitaan,
dan sebagainya. Dia tetap taat kepada Bapaknya. Selanjutnya Yesus berkata, "Aku lemah lembut dan rendah hati." Katanya sering kita dengar, sering kita ucapkan. Tapi sebenarnya Yesus merindukan bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengaku anak-anaknya, Tuhan inginkan juga seperti Dia, lemah lembut dan rendah hati. Apakah saudara dan saya telah lemah lembut dan rendah hati? Untuk mengetahui arti kata ini lebih jelas, mari kita membuat lawan katanya. Kata lemah, lawan katanya adalah kuat. Lembut, lawan katanya keras. Rendah hati, lawan katanya tinggi hati. Kuat, keras, tinggi hati membuat kita jauh dari Tuhan. Bila kita menganggap diri kita kuat, mampu, hebat, maka kita tidak akan merasakan kekuatan Tuhan. Karena itu Andar Ismail menulis dalam bukunya, manusia angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Jadi di dalam ketidakmampuan kita, di dalam kita tidak mengandalkan diri kita, maka kekuatan Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Selanjutnya kata keras. Kata keras berarti tidak mudah berubah. Tidak mudah berubah, itu keras. Kata-kata keras, tindakan kasar keras, tidak lembut. Itu juga menjauhkan kita dari Tuhan. Tinggi hati berarti sombong, angkuh. Tuhan juga tidak senang. Ketiga hal ini tadilah perlu kita renungkan, kita usahakan supaya setiap hari makin terkikis dari hidup kita. Sombong, kasar, merasa kuat hebat di hadapan Tuhan, itu sama sekali tidak berarti. Tidak berarti. Kita manusia yang sombong, yang angkuh, yang keras, dengan COVID-19 yang tidak kelihatan itu saja, kita telah kalah. Kita takut. Kita berubah. Karena itu, kita tidak perlu menyombongkan diri, angkuh, kasar, keras. Itu membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu, mari kita renungkan
firman ini tadi. Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar dari dia. Dia ingin kita juga menyerupai dia sebagai anak-anaknya. Makin lemah lembut, makin rendah hati. Berbahagialah setiap orang yang dalam masa pandemi ini telah berubah dirinya, telah membuat dirinya lemah lembut dan rendah hati. Karena mereka yang demikian akan mendapat ketenangan, kata Yesus. Tidak hanya ketenangan saat ini, tapi juga untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita.